Alhamdulillah, puji Tuhan, matur suksma. Ya, kalian tahu, oleh karena kejadian di Padang kemarin, ya, penutupan atau pengrusakan terhadap rumah ibadah dan penganiayaan terhadap 2 orang anak di kota Padang Sare, Sumatera Barat. Akhirnya Bapak Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita, turun gunung. Kan udah aku bilang ya, jangan sempat berita tentang intoleransi itu kedengaran ke kupingnya Opung Parbelak. Nanti Opung Parbelak berkuar-kuar turun wakil presiden. Itu kemarin kuar-kuarnya Opung Parbelak itu belum kencang kali itu. Ya, kalau kencang kali langsung itu ke Bapak Presiden. Berarti pun kau yang ngadu-ngadu sama wakil presiden ya? Enggak. Karena apa? Ingat ya, wakil presiden kita adalah salah satu sosok pemimpin yang paling benci dengan yang namanya intoleransi. Tanpa Opung Parbelak beritahu beliau, ya tanpa Opung Parbelak WA kepada beliau, beliau itu langsung tahu, ya karena apa? Karena banyak pengaduan-pengaduan yang masuk kepada beliau, termasuk pengaduannya Opung Parbelak. Kita dengarkan. Nomor HP Pak Prof untuk diberikan ke tim Wapres ya. Ya. Kemudian sedikit saya berikan informasikan Bapak Ibu tentang kedatangan kunjungan Pak Wapres kita. Pak Wapres kita direncanakan landing 30 Juli tahun 2025 pukul 9. Ya. Kemungkinan maju karena Pak Wapres pada pagi. Kegiatan dilaksanakan siang pukul 12 sampai 15. Jadi protokol set Wapres landing malam ini, Pak. Jadi malam ini set Wapres ya. Jam landing malam ini pukul 7 malam ini. Rencana kunjungan satu rumah doa Foto Tengah, tempat TKP ya Pak ya. Mungkin diharapkan juga nanti dari Wapres itu berharap nanti Bapak Ibu terutama yang pendeta-pendeta pengurus dari Audi itu mendampingi ya. Bagaimana kita bagaimana protokolnya kita informasikan, termasuk nanti Pak Desi tolong diinformasikan ya. Kemudian sesudah itu nanti Pak Wapres akan mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Negeri 4 Padang. Kemudian monitoring penyaluran BSI Pos Indonesia. Jadi ada juga hikmahnya Pak. Kita kedatangan orang penting. Apa Bapak bilang ada juga hikmahnya? Hikmah apa yang diambil dari sebuah tindakan pengrusakan? Hikmah apa yang diambil dari sebuah tindakan intoleransi? Hikmah apa yang bisa diambil dari sebuah tindakan penganiayaan terhadap anak? Hikmah apa yang bisa diambil dari sebuah tindakan yang menimbulkan traumatik terhadap ibu, anak, dan lansia? Hikmah apa yang bisa diambil dari ya kejadian yang memancing emosi seluruh rakyat Indonesia? Ada aja Bapak ini, ada hikmahnya. Jadi gitu ya. Bagaimana ya kita kasih undangan sama Bapak Wapres. Contohnya Kabupaten Tobasa ini ya kan, kabupaten kami. Kita surat ya kan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan ya kan, untuk melihat bagaimana perkembangan di Kota Tobasa. Nggak datang Pak Wapres. Ya udahlah kita bakar aja lah rumah ibadah. Biar datang Pak Wapres, ada himanya. Masa kayak gitu? Begitu juga contohnya di NTT, di Papua, di Sulawesi Utara, di Tangerang katakanlah dulu, di Sulawesi Selatan, di Poso, di daerah Aceh contohnya ya kan. Wah Bapak, bagaimana cara mengundang Bapak Wapres ya? Nggak perlu pakai surat undangan. Jadi apa? Bakar aja rumah ibadah. Rusak aja, lempar aja pakai kaca. Lempari pakai batu.
Ya kan begitu. Tapi apa yang bisa kalian pelajari dari sini? Apa yang bisa kita petik pelajaran dari sini? Ya, artinya apa? Bangsa ini tidak pernah mengizinkan sejengkal tanah pun diisi oleh orang-orang intoleransi. Itu artinya beliau ingin memastikan itu. Ini tidak ada hikmahnya. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin salah ngomong. Ingat ya, aku disclaimer sekali lagi, Opung Parbelak ya bikin konten ini bukan tujuannya untuk memanas-manasi teman-teman kami yang ada di Kota Padang. Ala ambo kece ambo ko cinto bana ka orang awak, ka orang Minang. Nan ado di Padang, nan ado di Bukit Tinggi, nan ado di Solo, nan ado di Sawalunto, nan ado di Painan, nan ado di Piaman, nan ado di daerah Singkarak, nan ado di daerah Alahan Panjang. Sadonyo. Jo kawan-kawan ambo, jo sana-sana ambo nan ado di seluruh wilayah Indonesia bahkan di dunia. Sadonyo orang Minang tuh sana awak. Sama kayak Opung Parbelak, biar tahu kalian ya, Opung Parbelak selalu bersuara ya bagaimana supaya ya persatuan kesatuan kita ya kebineka tunggalan kita itu jangan rusak. Oleh karena Opung Parbelak cinta sama teman-teman, ada di Bali, ada di Jawa, ada di Sumatera Utara, ada di Sulawesi, ada di Makassar, ya ada di Madura dan lain-lainnya. Mereka itu menunjukkan apresiasi mereka terhadap Opung Parbelak. Contohnya ini ya, ini Udeng Bali, ini baru datang kemarin. Ini bukti cintanya teman-teman saudara-saudaraku yang ada di Bali. Agamanya apa? Agamanya Hindu. Sukunya apa? Suku Bali. Beda dengan saya gitu loh. Saya bukan agama Hindu dan saya juga bukan suku Bali. Kan udah kelihatan mukanya kan. Kan begitu. Dan yang luar biasanya lagi ya, ini dikirim oleh salah satu penggemar Opung Parbelak. Namanya Ibu Lilis. Ibu Lilis di Kabupaten Badung. Dan juga aku terkejut biar tahu kalian bukan cuma satu dikirim. Aku kasih tahu kalian ini. Nih, ada lagi nih. Ya. 1, 2. Ada 3 warna putih, ya. Ada 4 motif batik, ya. Bukan cuma itu aja, ya. Aku juga dikasih ini dia, ya, sarung, ya. Ini untuk istriku dan juga selendang. Ini untuk istriku juga, ya. Itulah saking cintanya teman-teman yang ada di Bali dengan Opung Parbelak. Jadi untuk Ibu Lilis terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Aku seringkali bilang sama kalian bahwasanya Opung Parbelak tidak akan pernah mengenakan ikat kepala yang aku beli sendiri, nggak pernah. Karena apa? Karena semua yang diberikan orang itu mewakili mereka, mewakili pemikiran-pemikiran positif mereka, mewakili ya kultur mereka, dan aku sangat ingin dipengaruhi dengan kultur-kultur dan juga pemahaman-pemahaman positif dari setiap suku yang ada di bangsa ini. Itu dia. Ya, jadi seperti itu. Kita harus bisa saling menerima. Ya, kita harus bisa saling menghargai, menghormati, mencintai sesama bangsa. Gitu. Nah, dan juga Ibu Lilis ini nanti aku akan ajak ini ke IKN. Opung Parbelak bersama dengan Ibu Lilis akan berangkat bersama-sama ke IKN. Jangan kayak gitu, Bung, kalau marah suaminya nanti. Oke. Jadi oleh karena Ibu Lilis ya menjaga perasaan suaminya, Opung Parbelak nggak jadi berangkat ke IKN bersama Ibu Lilis. Minta maaf, Ibu. Nggak jadi lah, Bu, ya. Nggak jadi, Bu. Marah nanti suami, Bu. Jadi Opung Parbelak bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara, ya. Ini sudah makin dekat harinya ini, Wak. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Tanggal 14 kami harus sudah berangkat, ya. Jadi Opung Parbelak bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara, kita akan berada ya di IKN tanggal 15 sudah ada di IKN. Dan teman-teman yang ada di Kalimantan Timur ya, yang ada di Balikpapan, yang ada di IKN sekitarnya, nantikan kalau kalian menerima undangan upacara dari OIKN ya, dari otorita
Ibu Kota Nusantara ya hadiri. Karena apa? Karena Opung Parbelak dan juga teman-teman YouTuber Nusantara akan bersama-sama dengan kalian upacara di IKN. Luar biasa. Opung, itu Bapak Presiden Joko Widodo nggak di IKN upacaranya di Jakarta. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kami korbankan kebersamaan kami dengan Bapak Joko Widodo. Kami akan upacara bersama-sama dengan kalian. Bukan itu alasannya, Opung bilang aja lah Bapak Joko Widodo diundang di Jakarta upacara, kalian enggak. Banyak kali cerita Opung. Iya juga sih. Aduh, tapi kita nanti setelah Bapak dari Jakarta ya, dia akan bertolak ke IKN ya, dan kita akan bersama-sama di sana ya, entah sehari, 2 hari, 2 minggu, 3 bulan, nggak tahu lah, terserah beliau lah. Ya, dan juga terima kasih buat teman-temanku yang sudah support perjalanan Opung Parbelak, kontribusi kalian itu ya, terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melimpahi kalian dengan rezeki, kesehatan, dan segala urusan dilancarkan. Amin. Ya, dan juga buat teman-teman yang masih ingin berkontribusi, di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA. Oke, jadi kita lanjutkan dulu ya, kita selesaikan dulu ini dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita sudah selesai melakukan investigasi adanya kasus di Padang Sarai. Apapun isi dan materi yang akan kita sampaikan, silakan kepada Adinda Luki Oktaviadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Itsmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. Sebentar dulu. Bapak ini salah pengertian Bapak. Ya, di Kota Padang hanya ada 2 agama. Agama Islam dan juga ada agama Kristen. Kristen itu terbagi menjadi 3 sekte. Katolik, HKBP, dan juga BNKP. Pak, maaf, itu bukan sekte. Nampak kali Bapak ini kurang berdiskusi. Diskusi dong Pak. Kalau bicara sekte lebih tepat lagi, ya sekte itu ya katakanlah misalnya Katolik, Protestan, itu lebih bagus itu. Bapak masukkan itu pemahamannya seperti itu gitu loh. Tapi kalau BNKP itu masuk Protestan Bapak. GKSI itu juga masuk Protestan Bapak. Kalau sekte di dalam agama Kristen itu Bapak, enggak seperti itu pembagiannya dong. Maaf ya, Bapak dengan segala hormat, ya saya tidak menertawai Bapak, bukan ya. Tapi tolong kalau memang Bapak melakukan observasi, jangan observasinya itu hanya berdasarkan data-data yang Bapak pegang. Kalau mau observasi itu, terima juga data-data yang sah, yang ofisial gitu loh ya. Lakukan investigasi. Keren juga Bapak lakukan investigasi. Betul, serius. Tapi Pak harus dipertanggungjawabkan gitu loh. HKBP ya, HKBP, Katolik, BNKP itu bukan sekte, itu organisasi Pak.
Kan begitu. Kalau bicara sekte itu lebih tepatnya, ini lebih tepatnya daripada yang tadi ya. Bukan ini paling tepat, bukan paling tepat. Ini lebih tepatnya daripada yang tadi itu ya. Ya katakanlah sektenya itu ya Protestan sama Kristen Katolik itu kalau mau dibagi-bagi. Tapi dalam gereja di dalam kekristenan itu ya ada beberapa ya aliran. Ada aliran Pantekosta, ada aliran juga Advent, ada aliran Ortodoks. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatih Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatih Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. Sebentar dulu Bapak. Apa kece tadi bahwasannya masyarakat rukun dengan kehadiran 4 agama? Bapak, kau melakukan kesalahan lagi Islam, KKBP, Katolik, BNKP itu yang 3 tuh satu agama tuh apa kok? Ndak bedo-bedo agamanya loh. 2 agama Pak, 2 agama. 9. Warga mengetahui rumah itu sebagai gereja dari petugas PLN yang menerima permohonan atas nama gereja untuk menaikkan daya PLN. 10. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. Nah, yang itu yang nggak bisa diterima doh. Meminta 9 orang ya yang ditahan polisi untuk dibebaskan. Mana bisa gitu, kawan? Apapun ceritanya, sekarang begini, dasar kalian itu mengatakan bahwasanya ada provokasi, ya. Ada provokasi yang dilakukan oleh jemaat gereja mengatakan, ya kalau itu perang aja Islam dengan Kristen. Sekarang begini, ya, kalau memang pernyataan ini yang pertama, kalau memang pernyataan itu benar, mana rekamannya? Oke, nggak ada rekaman opung, mana saksinya? Kan begitu. Saksinya berapa orang? 1 orang opung. Nggak bisa 1 orang, harus lebih dari 2 orang. Saksi apa 1 orang? Ya, itu dia. Dan juga saksi ini ya bukan hanya harus dari pihak yang beragama Muslim, tapi beragama Kristen juga harus ada saksinya. Kan begitu supaya kesaksiannya lebih kuat. Ya, yang ketiga, kalaupun ada perkataan-perkataan provokasi seperti itu, apa reaksi dari masyarakat harus melakukan penghancuran? Apakah reaksi daripada masyarakat di sana harus melakukan penganiayaan? Apakah reaksi masyarakat di sana juga harus mengintimidasi kaum wanita, anak-anak dan juga lansia? Enggak kan? Ketika sudah ada saksi, seret yang mengatakan itu bawa ke kantor polisi. Setuju, sangat setuju. Hukum dia seberat-beratnya karena apa? Sudah melakukan tindakan provokasi. Ya, kalian tidak ingin ya masyarakat di luar Sumatera Barat mengeneralisir bahwasanya kalian itu sebagai orang-orang yang intoleran, orang-orang yang rasis, sementara kalian juga memperlakukan mereka ya itu seolah-olah perkataan dari 1 orang itu, kalau memang betul ya perkataan 1 orang itu mewakili perkataan dari seluruh jemaah, itu nggak adil namanya. Ya, kalian melarang orang-orang untuk bereaksi keras terhadap kalian. Kan begitu. Tapi kalian pun juga tidak punya hikmat gitu loh, tidak punya kebijaksanaan. Kalau udah ada seperti itu, caranya bukan menghancurkan gitu loh, ya. Nggak gampang gitu loh. Itu hukumannya nggak kemana 5 tahun. Vandalisme 3,5 tahun. Ya, itu dia. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum
agar menindak tegas pendeta Fatia Rodaci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sari dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat, tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Padang, 28 Juli 2025. Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu hasil observasi dan investigasi. Ya, saya harapkan ini juga menjadi, saya tidak ada menyalahkan ya semua poin-poin tersebut, tidak. Betul yang diucapkan Bapak tadi, bahwasannya orang-orang di luar Sumatera Barat ya untuk tidak memperkeruh suasana. Nah selama ini kalian katakan bahwasanya di sana itu sudah damai, sudah rukun, kan begitu. Dan kalian katakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Bapak Pak Rodaci tadi, Bapak Pendeta Rodaci dan juga jemaat-jemaat di sana itu sudah meresahkan warga, kan begitu. Sekarang meresahkannya di mana? Ya, apakah memang volume mereka terlalu kuat? Ya kalian bisa bilang sama pendetanya, kalian jumpai dengan pendetanya, Bapak minta maaf, minta tolong ya, tolong kalau misalnya lagi ibadah itu suaranya dikecilkan, kan bisa begitu, kan ya kan? Ya banyak cara gitu loh. Bapak minta tolong dulu, itu jemaatnya ada. Puji Tuhan saudara, setelah kejadian pelaku-pelaku intoleran merusak, membubarkan ibadah rumah doa yang ada di Padang Serai, kini seorang wakil presiden Gibran mendatangi langsung ke lokasi kejadian. Sangat luar biasa. Begitulah seorang wakil presiden begitu cinta dengan yang namanya toleransi, sehingga dari jarak jauh datang hanya untuk melihat kejadian, dan beliau menghimbau agar selesai perbaikannya segera dilakukan dengan cepat. Luar biasa kepeduliannya. Dan seorang Gibran Rakabuming, kalau kita melihat setiap perkataannya sangat berisi. Apa yang dikatakannya dia selalu dan sering melakukan. Bagaimana ketika dia mengatakan bahwa dia cinta yang namanya toleransi, ketika dia datang yaitu di dalam gereja-gereja untuk menceritakan, untuk memberikan pelajaran agar semua kita ini bertoleransi satu sama lain. Dan beliau bukan hanya mengungkapkan, tetapi beliau melakukan terlebih dahulu sebagai pemimpin, sebagai teladan yang baik, sangat luar biasa. Dan beliau juga pernah menceritakan pada suatu hari anak-anak merusak, yaitu yang ada lambang salibnya. Dan ketika hal itu terjadi, maka seorang Gibran menutup sekolah itu, guru-gurunya dipecat, dan sekolahnya ditutup. Nah inilah salah satu pemimpin yang pemberani. Di negara kita Kesatuan Republik Indonesia, dibutuhkan sosok pemimpin seperti Gibran Rakabuming Raka. Dan kita berharap lewat kehadiran Gibran, pelaku-pelaku intoleran yang jelas-jelas merusak rumah doa yang ada di Padang Serai, dan yang menganiaya anak-anak sekolah minggu Kristen yang ada di sana, kiranya pelakunya diberi hukuman yang berat, agar apa di kemudian hari tidak muncul lagi pelaku-pelaku intoleran, agar apa di kemudian hari jangan lagi ada orang yang menganggap enteng tentang masalah ini, sehingga mereka pun cerah, dan di kemudian hari tidak ada lagi pelaku-pelaku intoleran yang membubarkan ibadah kekristenan demi untuk membela agamanya. Kita harus ingat dan kita harus tahu bahwa di negara ini kita semua, agama apapun yang diakui di negara Kesatuan Republik Indonesia, diberi hak kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut agama kepercayaan mereka masing-masing. Dan pelaku intoleran yang sudah merusak rumah doa itu sangat keterlaluan. Mereka telah mengambil hak orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, mereka cari ribut di rumah orang lain. Itu rumah doa, tidak perlu izin kepada pemerintah. Itu rumah doa, rumahnya sendiri. Jadi mereka bebas ya
mereka bebas beribadah, apalagi itu adalah untuk kerohanian, untuk mendidik anak-anak itu menjadi orang-orang baik, supaya berguna bagi bangsa, berguna bagi kota, dimanapun mereka berada. Itu yang perlu kita ketahui. Ya, teman-teman dimanapun saudara berada, kiranya lewat video yang saya bagikan ini boleh memberikan bagi kita informasi penting dan juga pelajaran penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.